Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Yudhya Palupi dari kelas PGMII dengan NIM 203190298 akan menjelaskan tentang kegiatan menyimak untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Bahasa Indonesia. Berikut adalah sedikit penjelasan dari kegiatan menyimak. Nah, yang pertama adalah pengertian keterampilan berbahasa, mencakup 4 kegiatan yang meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Salah satu kegiatan yang paling penting, namun sering ditinggalkan, ialah kegiatan keterampilan menyimak. Kegiatan menyimak saling berhubungan dengan satu sama lain. Menyimak adalah kegiatan meresepsi, mengolah, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Menyimak sangat berhubungan dan bermanfaat dengan menyimak dan berbicara, menyimak dan membaca, berbicara dan membaca, serta ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Di samping pengertian juga ada fungsi menyimak. Berikut ini terdapat beberapa fungsi dalam melaksanakan kegiatan menyimak yang diantaranya yaitu: yang pertama, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Yang ketiga adalah dapat memberikan respon yang tepat. Yang keempat yaitu mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Nah, di mana ada fungsi, pasti ada tujuan. Dalam menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan atau dipergelarkan, atau terutama sekali dalam bidang seni. Nah, menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak, seperti halnya baik dengan buruk, indah dengan jelek, tepat dengan ngawur, logis dan tidak logis, serta yang lain-lain. Menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya. Misalnya, pembacaan berita, pembacaan puisi, musik, dan lagu. Selanjutnya, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan, maupun perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Selanjutnya ialah menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, di mana orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Mana bunyi yang membedakan arti atau distintif, mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing, yang asik mendengarkan ujaran pembicara asli atau native speaker. Selanjutnya, menyimak untuk memecahkan masalah, di mana orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Sebab dari sang pembicara, dia mungkin memperoleh banyak masukan.
yang berharga. Yang terakhir adalah menyimak untuk meyakinkan, di mana orang yang menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya. Hari ini materinya adalah menyimak cerita dongeng. Ibu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kura-kura yang Sombong. Simak dengan baik, kemudian simpulkan isi cerita yang ibu bacakan. Lalu jika sudah selesai, foto dan kirim ke grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cerita dongengnya ya anak-anak. Mohon didengarkan dan disimak dengan baik. Kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung yang keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat teman-temannya yang berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang, kejengkelannya pun kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa pun setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dan tergulundung. Beruntung ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.